Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengawali segala aktivitas kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami hendak mengawali segala aktivitas kami dengan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu lewat kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Firman Tuhan minggu ini adalah berbicara tentang janji pemeliharaan dan penyediaan kebutuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan bertemakan jaminan Tuhan. Ayat pokok kita ada di dalam Mazmur 91 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Semua orang pasti memiliki kebutuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak memiliki kebutuhan. Pagi ini firman Tuhan berbicara tentang jaminan Tuhan. Luar biasa. Dalam Mazmur 91 ayat yang keempat, poin yang pertama adalah janji pimpinan penyertaan Tuhan. Dalam Keluaran 13 ayat 22 berbicara demikian. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Tuhan tahu pada waktu siang di padang gurun itu sangat panas. Sehingga Tuhan memberikan tiang awan. Sedangkan pada waktu malam itu sangat dingin dan gelap. Sehingga Tuhan memberikan tiang api kepada bangsa Israel. Sehingga pimpinan penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Tuhan tahu situasi kondisi yang kita alami dalam keadaan apapun. Ingat, ada jaminan pimpinan penyertaan Tuhan. Poin yang kedua adalah jaminan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Dalam perlindungan Tuhan, maka kita akan aman. Mari kita selalu mendekat kepada Tuhan supaya kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Jika kita menjauh dari Tuhan, bahkan mungkin kita meninggalkan Tuhan, maka itu berarti kita keluar dari perlindungan Tuhan. Jika tidak segera bertobat, maka kita bisa menuju kebinasaan. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah
segala dosamu. Poin yang ketiga adalah jaminan keamanan, keselamatan, dan kemenangan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perisai adalah suatu alat untuk menangkis serangan senjata musuh. Kita tahu musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara atau iblis. Nah, perisai Tuhan tidak akan pernah meleset sehingga akan menangkis senjata musuh. Dan kalau kita ada di dalam perisai Tuhan, maka kita aman. Jaminan keamanan Tuhan menjadi bagian kita. Di dunia modern ini, bangsa yang menyerang dengan senjata dan peralatan yang canggih untuk menangkis serangan musuh bisa meleset. Tetapi kalau jaminan dari Tuhan, perisai dari Tuhan tidak akan pernah meleset. Mungkin alat secanggih apapun di dunia ini, di zaman modern ini, bisa meleset dan menghancurkan gedung-gedung tinggi, menghancurkan bangunan-bangunan megah. Tetapi puji Tuhan, kita di dalam perlindungan perisai Tuhan, kita aman, kita selamat. Nah, kita dilindungi dengan pagar tembok. Pagar tembok di dalam firman Tuhan ini tidak sama dengan pagar tembok yang dibuat oleh manusia. Pagar tembok yang dibuat oleh manusia bisa ditembus. Tetapi pagar tembok yang dari Tuhan tidak bisa ditembus oleh kuasa apapun. Nah, saya akan memberikan beberapa kesaksian. Kesaksian dari Dr. Eko yang sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, yang dulunya adalah seorang suhu. Waktu itu dia ingin menyerang pendeta atau hamba Tuhan. Waktu itu Dr. Eko baru menyerang dengan kekuatan 30%. Nah, dengan 30% dia mental. Kemudian dia tambah dengan 70%. Mental juga. Setelah itu dia penasaran, dia menyerang kembali dengan kekuatan 90%. Yang sudah dia kuasai dari gurunya. Jadi seluruh kekuatannya dia keluarkan. Tetapi Allah itu luar biasa. Perlindungan Allah luar biasa. Dr. Eko terpental jatuh tersungkur. Dia melihat bahwa hamba Tuhan ini yang dia serang itu ada sinar yang luar biasa dari Tuhan. Jadi pagar tembok dari Tuhan berupa sinar yang terang. Kesaksian yang kedua, setelah Dr. Eko bertobat dan menjadi hamba Tuhan, dia dikirim 2 jin ke rumahnya. Tapi jin tersebut tidak bisa masuk. Kemudian orang yang mengirim ini waktu bertemu berbicara sama Dr. Eko bahwa Bapak punya ilmu yang kuat ya katanya. Enggak, saya nggak punya ilmu apa-apa katanya. Tapi jin saya tidak bisa masuk katanya. Karena di rumah Bapak itu ada api yang melindungi rumah Bapak katanya. Jadi pagar yang melindungi Dr. Eko adalah berupa api. Kesaksian yang ketiga adalah dari kakak saya. Waktu dia
berdoa untuk orang yang tadinya mempelajari sesuatu yang berurusan dengan ilmu, kemudian diusir, tapi setelah pulang jam 2 malam dia didatangi. Kemudian dia usir dalam nama Yesus gitu. Nah, dia melihat bahwa makhluk itu mau menyerang dan berbicara macam-macam, tapi tidak tembus, tidak bisa. Seperti ada kaca yang tembus pandang melindungi kakak saya. Jadi di sini pagar tembok dari Tuhan itu adalah berupa seperti kaca yang melingkupi kakak saya sehingga serangan kuasa gelap itu tidak bisa tembus. Jadi pagar tembok dari Tuhan itu luar biasa. Dalam Tuhan kita akan menang. Di dalam Tuhan kita akan selamat. Jaminan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Jaminan Tuhan di dalam kehidupan kami sempurna. Perlindungan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Kami akan mengawali segala aktivitas kami. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.